Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa. Dan gimana weekendnya semua? Pasti ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang mungkin gregetan karena mungkin tim-tim favoritnya tidak meraih hasil yang diinginkan. Dan yang pasti, tadi malam di saat kita taping ini sekitar jam 10-an setengah 11, udah dapat info bahwa 3 pemain yang menyusul naturalisasi sudah disumpah ya di Sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Roma. Audero, In James, dan Pelupesi. Joey Pelupesi. Gimana coach? Berarti ini 3 pemain ini menurut lo yang nggak mungkin tampil pasti Audero ya? Kayaknya nggak akan langsung tampil ya, karena ada pas ya. Tapi Pelupesi menurut lo pasti tampil di saat ada Ivar Jenner di sana? Punya peluang. Karena dari sisi pengalaman jauh lebih bagus Pelupesi. Tapi ya apakah klop dengan Tom nggak tahu juga kan. Kita belum lihat sih chemistry-nya ya. Kalau Ivar kan lebih klop. Cuman kita bicara dua profesional yang sama-sama punya satu tujuan, harusnya mereka bisa adaptasi. Harusnya mereka bisa adaptasi dan justru dengan hadirnya Pelupesi, Tom bisa lebih ke depan. Karena di Almere dia main benar-benar di belakang. Kemarin Almere baru ketemu siapa? Yang sama Almere itu sweat terus. Kalahnya selisih 1 gol terus. Kemarin lawan siapa? Hilgers ya? Bukan ya timnya? Iya Hilgers. Ya kan, lawan Twente kan? Ya, tapi Tom gak main. Ya. Tapi yang kemarin sih orang pada hype karena ngelihat Dean James ya. Kemarin ngegolin. Tapi juga dia Goya gak tapin. Gawang kosong. Counter. Tapi itu menandakan dia cepet sih. Dia kemarin lari dari sayap tuh. Follow through temennya yang dari kanan. Ngasih passing. Nama apes dia. Kebobolannya orang nge-shoot kena badan dia di flag. Ya, tapi menang mereka. Menang. Lumayan lah. Tapi ini menjadi sebuah angin segar buat kita. Kita punya opsi lagi di sayap kiri. Mungkin di sana ada Struijk. Ada dia. Atau mungkin ada Marcelino di sana. Ada Reinders. Ada Reinders juga di kanan. Kalau Reinders bisa di kanan. Sama. Ya. Tapi ini jelas 3 nama ini akan menggusur pasti coach kayaknya. Nggak mungkin. Ini udah berapa sih total sebelumnya? Sebelum ada 3 main ini? 27 ya? 26? 27. 30 total. Ya kan? Kan sementara untuk DSP nanti yang didaftarin kalau harus 26 kan. Untungnya baru deadline terakhir itu tanggal 13 hari Kamis. Jadi kalau memang hari ini udah disumpah ya pasti besok udah bisa didaftarin lah. Atau hari Selasa Rabu udah bisa didaftarin. Jadi pasti 3 main ini akan tampil. Nah, orang bertanya-tanya nih, begitu banyak numpuk di kiri, tapi di kanan justru sedikit opsinya. Kalau main 3 center back kan selama nggak ada yang cedera nggak masalah main 4 center back juga. Tapi gue belum dengar update-nya Kevin Nix deh. Setelah kemarin cedera. Udah fit, udah bisa main. Ini agak ngeri ya, Kevin Nix sih lawan Jepang cedera, terus kemarin sebelum lawan sebelum nggak dia bisa main. Ternyata lumayan agak ringkih juga jangan-jangan Kevin Nix-nya. Semoga dia bisa main 90 menit karena lawannya juga mungkin secara intensitas Australia nggak kayak Jepang kemarin yang membuat dia lumayan keteteran. Tadi kita kemarin sempat bahas DP ya coach, menurut lo dari pemain-pemain dari Liga 1 yang kemungkinan akan tergantikan lah, tukar guling dengan 3 pemain yang masuk. Ferrari, terus siapa tadi lo bilang? Hoki. Sama kiper. Iya ya, kiper ada 2 dari Liga 1 ya, si Nadeo. Enggak, tapi harus 1 lagi kan 26 yang daftarin. Oh iya ya. Berarti 1 lagi. Ya, mungkin strike bisa juga. Tapi Nathan menurut lo ini gak sih juga, ini gak sih kayak kepenuhan gak sih? Karena di tengah kan udah ada Ricky, Ivar, ada Pelupesi, atau Nathan. Haye. Ya. Nathan main di U21. Tapi Justin juga main di U21. Iya sih, iya. Si itu juga, itu Young sih, Ivar Jenner. Tapi kan kalau Justin bisa main jadi lapis back tengah coach. Kalau si Nathan kan saingannya juga cukup banyak. Ada Ricky, ada belum Pelupesi. Dan dia terakhir main sama Tom Haye juga gak begitu nyetel lah secara chemistry-nya. Iya, betul. Ya, tapi baik lagi ntar pilihannya kita kembalikan kepada Kluivert. Tapi ya kemarin kan seperti bahas di DPI coach. Lu memproyeksi kemungkinan jangan-jangan ada kemungkinan dia kembali memakai karakter nomor 9 Sananta dengan masuk Septian gitu. Feeling gue ya. Chance-nya besar ya. Berarti kita akan banyak main crossing dong kalau kayak gitu. Enggak juga. Enggak? Karena kan untuk mengakomodir pemain nomor 9. Lu kan punya pemain tengah yang cukup bagus. Oh iya. Lu sebagai striker kan tugas lu gak hanya cetak gol, tapi juga buka ruang. Nah disitulah peran Marcelino. Iya dia akan sama 2 winger yang masuk ke dalam. Karena kalau kayak Sananta tuh seingat gue kalau era STY kemarin
dia kurang mobile lah untuk jadi pembuka ruang ya, bukan kayak Ragnar, bukan kayak Bukan kayak Weghorst. ya, bukan kayak Højlund. Weghorst. Ya. Aduh, bandinginnya mau Højlund lagi anjing buka ruang tapi gak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi memang waktu eranya STY juga begitu dia main nggak ada juga tuh umpan-umpan yang crossing Nggak bisa ada umpan sama memanjakan sekali. striker kan. Iya. Jadi gue pengen tahu nih dengan game mainnya Kluivert. Tapi lo pasti yakin coach dia akan 4-3-3 bukan pakai 3. Menurut lo secara 90%. 90% lebih yakin ya. Karena kan secara squad dia tidak mengubah, secara 90% nggak ngubah kan. Tapi formasi dia ubah berarti ya. Feeling gue back ya. ya. Kevin Dix, Sandy Walsh. Karena jelas-jelas lawan Cina 3 back itu keteteran. Ya. Si Hilgers itu salah. Ya. Tapi emang itu salah. Emang nggak gampang. Sama ini waktu itu juga belum dari tengah kan. Iya. Hilgersnya udah keburu naik. Ya, tapi justru kalau bikin kesalahan di harus tengah, ada di cover ya. Di cover sama 4 belakang. Tapi Ya. kalau 3 udah naik tinggal 2 susah. Hilgers mungkin lupa kalau di timnya di klub. Karena dia nggak biasa main 3 back. Sama ini dia nggak nyangka baru mulai mau build up udah kecolongan lagi, Iya. di counter lagi transisi. Sementara dia baru mulai mau naik kayak di klubnya gaya mainnya ya. Ini menarik ya karena lawan Australia ini yang pasti nggak ada tuh dari Australia si Harry Sotar yang udah kayak Maguire tuh. 6 pemain nggak ada. Iya segede gaban. Jordan Boss juga diragukan tampil nih juga back juga nih. Dia waktu itu cedera hamstring kan kayaknya sih 50-50. Terus sisanya ada Kirsati, Thomas Deng, Riley McGree nih juga. McGree juga agak Matthew Ryan kipernya. Tapi kayaknya sih kalau masih 2 minggu sih mungkin sih masih ada Cameron Burgess. Tapi kalau kita lawan Gue nggak ngeliat kenapa kita nggak bisa menang. Iya maksud gue kan orang bilang di kandang Australia lebih berat. Menurut lo apa yang membuat lebih berat coach? Apakah lapangannya? Apakah pressure-nya? Justru kita main lebih bagus karena lapangan lebih bagus. Iya kan harusnya karena lawan Arab pun juga kita main bagus. That's why kenapa kita harus lawan Bahrain kan harusnya kita menang kecolongan. Ya intinya kita nggak perlu inferior ya lawan Australia karena ternyata kemarin di kandang aja kita bisa nahan dia. Dan dengan sistem yang harusnya pemain lebih nyaman. Oke. Tapi kalau kita ngomongin waktu kita nahan imbang Australia di GBK itu kan juga dengan kondisi lapangan yang kurang bagus coach. Untuk lawan juga. Menurut lu dengan kondisi lapangan yang lebih bagus bukannya dia juga mainnya akan lebih nyaman gak sih? Pemain kita lebih bagus. Karena kan dia jago bola-bola atas. Karena pemain kita kan lebih banyak main di luar. Oh iya. Di rumput yang lebih bagus. Iya sih. Iya benar karena gue lupa. Skuadnya sekarang emang dari diaspora semua. Benar. Ya memang udah terbiasa main dengan rumput yang bagus dan terbiasa duel-duel bola atas ini yang mungkin membuat sulit. Ya lu mau duel bola atas, oke. Hilgers, Itses, Dix. Udah siap nih. Kali ini kita udah siap ya. Karena di pertemuan pertama kan belum ada Kevin Dix juga kan. Jadi ini akan harusnya lebih meyakinkan lah. Yang kita tunggu adalah bagaimana kita lebih efektif dalam membuat gol kan. Karena selama ini kan PR kita dalam cetak gol lewat striker kan. Betul. Kemenangan pertama baru diraih lewat lawan Arab, itu pun juga golnya dari seorang Marcelino yang bukan striker lah gitu. Kita lihat semoga Romeni atau siapa yang dipasang di sana nanti let's say mungkin Sananta atau winger-wingernya bisa mencetak gol lah. Jangan mengharapkan dari second line-nya mulu lah. Oke kita lihat dari 3 main ini apakah bisa segera, berarti mereka baru akan gabung tanggal 18 ya coach? 18 ya? 17 ya? Tanggal 17 udah. Enggak, yang hari Sabtu main, mereka bisa langsung, Minggu bisa sampai. Minggu malam. Berarti latihannya baru Senin ya? Iya. Iya cuma 2 hari. Kecuali yang Minggu, Senin sampai. Latihan sehari? Latihan 2 hari. Oh iya 2 hari ya. Mainnya Kamis kan. Wah gila lumayan tight. Udah kayak main jadwal Liga Champions tuh ya? Iya. Tapi secara match fitness harusnya aman ya coach ya? Karena mereka udah terbiasa ya. Semoga gak ada yang cedera pas weekend mereka main. Terus ada Liga Champions lagi ya? Gue khawatir Kevin Dix coach. Kevin Dix kan gak main di Champion. Lah kayak mana sih Copenhagen? Europe Melon. Tapi itu lebih parah lagi Jumat. Enggak. Iya cuman dia kan gak main. Kan masih cedera. Oh masih cedera. Jadi udah masih gak main? Masih tapi menjelang sana pasti. Semoga tidak main ya. Tolong Kevin Copenhagen jangan dimainkan Kevin Dix. Karena ini harusnya dia gak main harusnya. Mempengaruhi peluang kita ke Piala Dunia ya. Kalau Copenhagen mah susah lah buat berat lawan Chelsea lah. Masa lo mau menang lawan Chelsea yang udah jago kayak gitu sekarang di Liga Melon. Kita tunggu update-nya dan pastikan kita juga akan nanti berangkat semua. Gue Koci sama Hanif di tanggal 13, gue tanggal 16. Kita akan meramaikan
stadion di Sydney tanggal 20 sambil mungkin kalau kalian ada nonton dari Outsider atau domba-dombanya Koci ada di Australia, di Melbourne, di Sydney, bisa merapat ke Enggak, Sydney. gue bilang, kalau Dani sama Yafet nggak berangkat, siapa yang pegang kamera? Ya gue bisa sih, tapi ya males sih. Gue pasti enggak. Gue dulu 9 tahun jadi jurnalis tapi ya gak gini juga. Gue jadi kerja megang kamera. Gila totalitas banget. Sastra aja pegang kamera. Ya dia malah bikin selfie kalau dia. Iya lagi. Dia ngomong kayak gitu. Tapi visa dia juga belum turun. Iya. Ini gawat ya. Jadi gue Coach sama Hanif visa dia keluar. Ada 2 tim kita Yafet sama Dani belum keluar visanya. Sastra Jadi juga belum. Sastra juga belum. Jadi deg-degan nih. Kalau misalkan gue sama Coach sama Hanif, siapa yang megang kamera? Apalagi live stream. Kalau cuman tapping konten doang mah gampang buat gue. Cuman kalau live stream, Ntar ada si Budi sama Nathan di situ. Ya. Mereka yang pegang. gile. Terpada ini semua. Oke, kita tunggu update terbaru dari Kluivert juga akan udah datang harusnya kata minggu kemarin. Dan Pastur dan juga Lanzat kalau nggak salah akan nyusul di hari Rabu. Sampai kok. Ya. Jadi akan ngumpul semua di minggu ini sambil meracik skuad terbaik kita sambil memantau pemain-pemain. Vandenberg, jangan lupa itu. Vandenberg yang akan menunggu update-update dari pemain-pemain yang main di Liga Champions, di Liga Melon, sampai yang juga mungkin nanti di weekend juga main di Liga. Semoga semuanya kondisinya fit untuk main di lawan Australia nanti. Oke, kita geser dari Indonesia ke Inggris dulu dong. Inggris ini menarik karena melihat gue gak akan panjang-panjang lebar, tapi Arsenal habis bantai 7-1 coach. Orang bilang, wah tajam banget. Vouchernya habis kah? Buat mendingan lu nyetak mendingan lu ambil 2 kemenangan di 2 partai yang berbeda daripada lu menang 7-1. Iya betul. Habis 1-1 gitu kan. Orang bilang, wah lu pasti happy. Enggak, biasa aja gue. Karena gue udah tahu abis itu pasti bapuk. Berarti PSV emang bapuk banget ya bisa dibantai. Lagi jelek banget. Sama dia mainnya menurut gue terlalu naif coach. Terlalu naif, betul. Gila lu lawan Dan Arsenal. kipernya lagi jelek banget. Iya. I mean PSV bisa ngalahin Juve loh. Di 2 match. Juve dibantai 4-0 sama Atalanta kemarin. Iya. Nggak, I mean ya Juve tetap rank 5. 5. I mean nggak jelek-jelek amat. Bisa digeser sama PSV. Ya. Jadi bukan PSV yang kemarin kita lihat satu kipernya jelek, kedua terlalu naif, betul. PSV naif sih. Belajarnya dari MU gimana? MU aja parkir bis. Ya mau gak mau emang whatever it takes emang bener sih. Gue kemarin juga bilang waktu di episode kemarin gak bisa nih main cara gini terus. Kalau emang dia gak mau ngerubah formasi, pendekatannya harus dirubah. Formasi gak berubah. Ya, pendekatannya permainan yang berubah. Jangan lu terlalu naif main lebar sana sini, buset dah. Jarak pemain tuh jauh gue bilang. Kayak gak ada kohesinya antar pemain, antar lininya. Dan sekarang kemarin lebih bagus lah, tapi lagi-lagi golnya selalu kebobolan MU lewat cutback. Itu gue gak ngerti deh, apakah dari era Ten Hag sampai Amorim, dari pelatihnya sampai pemain itu gak pernah belajar, kok bisa selalu segampang itu gelandang-gelandangnya di cutback dari second line, masuklah. Declan Rice itu udah menurut gue, bahkan Declan Rice punya 2 chance yang mirip kayak gitu juga kan yang sebelum dan Onana kan juga lengannya terlalu pendek. Tolol emang dia. Ya, kemarin tuh nyaris banget ya Martinelli tuh, tapi itu menurut gue karena salahnya Onana tuh. Di shooting dari luar, Onana mental, ada Martinelli masuk, untung nendangnya nembak burung kan. Enggak, itu offside juga. Iya, cuman itu menurut gua kalau itu jadi gol, salahnya Onana. Karena dia bisa ngelepasin bola yang harusnya dia bisa mentalin keluar. Tapi kan kalau lihat dari peluang-peluangnya MU juga sebenarnya berbahaya kan coach, yang si Mazraoui, Bruno. Bahaya ya. Gila sih itu. Gua gak nyangka Mazraoui kemarin perannya ya, lebih. Kan 3 peluang kan counter. Iya emang lah, tapi kan emang Amorim di Sporting juga banyak kayak gitu kan. Coach lawan City juga emang kebanyakan gol-gol counter ya, kan. Lawan Arsenal 1-5. Udah bukan dia dong itu pelatihnya. Ya, tetap aja mainnya juga sama. Karena bukan Amorim. Oh iya, tapi kan pemainnya sama semua. Tapi dia ngalahin City gede loh, lumayan lawannya Amorim. Jadi ya Arsenal juga ngalahin City gede. Yang gue heran, yang kemarin gue apresiasi adalah gue ngelihat line up-nya Casemiro, Eriksen atau Bruno gitu yang akan menjadi 2. Wah ini agak berat sih, tapi kemarin lumayan Casemiro lumayan bagus tengah. Lumayan cukup bagus. Ya. Tapi memang biasanya bolong tengahnya MU itu. Iya, kemarin lumayan bagus. Karena kemarin menurut gue De Ligt cukup disiplin. Ya. Lindelof surprisingly ya oke lah. Malah Yoro yang menurut gue agak kurang, yang mana juga cedera kan. Ya. Yoro semusim ini gue lihat dia orang bilang menjanjikan, bilang belum sih. Jauh, bahkan kemarin gue bahkan lihat Heaven lebih
lebih Debutnya kelihatan lebih tenang lah. lebih steady ya. Lebih tenang walaupun memang Euro punya punya bola-bola jauh yang mungkin bisa ditawarkan. Kalau Heaven kan baru sebatas back klasik lah dari sisi defense-nya, bukan dicari dari sisi build up-nya pegang bolanya. Tapi kemarin Dalot lumayan sebenarnya walaupun babak pertama agak tolol, tapi kemarin peluang-peluangnya juga banyak lewat Dalot sama Mazraoui. Dan Mazraoui kemarin benar-benar advance banget mainnya, masuk ke tengah, udah jadi kayak second striker. Zerzi, no hope. Garnacho No hope. enggak lah, ini No hope. bisa Percaya gue, no hope. Enggak, buat pemain pelapis bisa ini. Ya pelapis masa lu ngadelin pemain pelapis. Lah kan gak ada lagi. Enggak, ke depannya. Oh iya, tergantung dia bisa beli pemain apa enggak, coach. Menurut gue kalau dia balikin Sancho, Rashford, Anthony, gue tetap prefer Iya, itu Garnacho. pilihan apa itu? Ya kan? Sancho? Kan itu pemainnya ada. Jual semua lah. Ya kalau baru lah. kalau laku, kalau Anthony gue yakin laku karena udah kelihatan di La Sancho Liga. juga laku. Chelsea mikir ulang, coach. Dia punya Neto, punya Enggak, sebenarnya bukan masalah laku atau murah enggak. apa enggaknya ya. Murah atau enggak. Ya harganya tuh mau diambil apa enggak. Garnacho 70 juta, sakit jiwa. Makanya dia gak mau jual sih kalau itu. Karena Amorim sempat bilang dia masih percayalah sama Garnacho. Karena dari attitude-nya bagus. Dia bilang di Ya. latihan segala macam. Cuman ngambek dikit aja kemarin kan. Disuruh makan malam kan traktir. Itu attitude juga. Enggak, wajar lah anak-anak muda suka marah-marah Enggak, gitu. gue dulu enggak gitu. Ya anjing apaan, tapi pas udah tuanya nakal lah. Enggak, gue enggak gitu. Arsenal berarti dengan ini apa coach? Menurut lo realistisnya Enggak dia ada Arsenal ya Arsenal, di bawah Arteta enggak? Kan gue udah bertahun-tahun bilang. Gue masih inget lu di DP berkali-kali tanya gue, Arteta in atau out? Ya. Kan gue selalu bilang out. jahat banget padahal. Lah emang begitu. Konsisten loh peringkat 2. Ya konsisten peringkat 2 betul. Iya. Dengan 700 juta. Ya, tapi kan dia juga income-nya juga gede pasti coach, tiketnya mahal. Betul. Enggak, lu udah spend beli pemain 700 juta itu maksud gue. Iya. Masa lu target cuma runner-up doang? City juga sekarang kan spend gede, tapi City udah juara 4 tahun sih ya. City itu jual pemain mahal-mahal. Arsenal pemain mana yang dijual mahal? Ya nggak ada. Ya, kecuali Iwobi eranya Iwobi dijual mahal. Mahal itu 40. 40 lumayan lah coach buat pemain sampah kayak Iwobi. Betul. Cuman lu lihat City, pemain sampah, Zinchenko, Gapsus, Ferran Torres. Ya beli lagi. Ya kan. Dijual banyak. Alvarez 80 lah Alvarez. Ya. City jual dia ya. Ya karena 80. Karena dia squad tim juara coach, itu yang berbeda. Iya, whatever. Pokoknya faktanya adalah lu nggak bisa jual pemain mahal. Kalau dia juara pasti bisa. Tiba-tiba Arsenal kalau jual pemain 11-12 sama MU. Beli mahal, jual murah. Udah gitu partai kontraknya mau habis nih. Enggak, MU lebih parah sih sebenarnya. MU mah parah lah, udah dari 10 tahun dia. Iya. Nggak ada satupun pemain yang dijual mahal loh dari eranya Jose. Ya Arsenal nggak juga. Arsenal. Apa? Arsenal. Iya sih. Iya, nggak ada. Tapi dia kan beli pemain nggak ada yang semahal MU coach. PP 80. Ya satu itu doang. MU Sancho, Anthony. Ya kalau itu Højlund anjir. Juaranya sih Højlund 70 juta nggak make sense. Maguire pemain back termahal dunia. Anthony 100, Højlund 70. Bisaka 40 50 dulu. Buset dah. Fred 60. 60. Iya kan maksud gue 10 tahun 60 ke atas sudah biasa buat MU. Lu gimana bisa lihat seorang Fred 60 juta? Mourinho itu yang beli itu. Iya, eranya Mourinho tuh. Tapi sekali lagi guys, gue bilang kemarin bahkan di live TikTok gue bilang orang bilang gue halusinasi. Lu juga bilang gue halusinasi, tapi gue gak bilang itu mungkin, tapi prioritas yang harus diambil menurut gue oleh Amorim itu Europa League sekarang. Karena degradasi menurut gue Europa League based on what? Target coach. Prioritas. Prioritinya menurut gue. Enggak, lu pikir dengan main kayak gini bisa main di Europa ini? Ya kalau dia main pendekatannya kayak lawan Arsenal menurut gue bisa. Nggak kayak main yang lawan-lawan sebelumnya. Enggak. Bisa coach. Enggak, dengerin. Lu ini beda persepsi. Ya. MU main gitu bukan karena MU pendekatannya begitu. Karena MU nggak pegang bola. Setuju. Karena sekarang gue tanya berapa tim yang main kayak Arsenal? Nyaris nggak ada. Sociedad kan mainnya begitu Europa League. Oh Sociedad iya. Ya kan? Oh juara Europa League. Iya itu Forget maksud gua. Iya lo. Lah kemarin emang menurut lo Europa League Sociedad main bagus. Lu pikir di kandang bisa menang? Ya kan kemarin di kandang lawan bisa seri. Sekarang Sociedad itu kemungkinan besar bertahan loh. Ya kan tapi satu sama. Lebih bertahan. Ya main di kandang. Membiarkan Sociedad nggak akan main kayak Arsenal. Kemarin di kandang main kayak Arsenal. Nyerang terus, pegang bola. MU counter. Sekarang nggak bakalan. Nah itu menurut gua kuncinya MU harus lebih sabar. Karena Sociedad juga gua nggak pernah ngeliat dia main bertahan yang
Tapi nggak Feedback. menyerang kayak di kandang. Ya, gue lihat lah karena kemarin gue lihat pun MU lebih megang bola lawan Sociedad. Jadi gue pikir, kok di kandang Gue setuju. Sociedad di kandang Sociedad jelek, bahkan ada si Oyarzabal lengkap kan. Jadi gue bilang ini bukan kayak Sociedad yang ini baru perlapan final loh. Iya, tapi masih kan ada perempat Sociedad dari kandidat kan salah satu yang paling kuat untuk juara. Coba deh bagiannya selain Sociedad siapa ya? Europa League kan selain Sociedad paling penting banget gak sih ini? Ini masalah karena gue bilang bukan soal karena kalau liga nih MU udah pasti menurut gue pasti stay. Tapi yang harus diambil adalah prioritinya gimana cara dia bermain sepragmatis mungkin. Kalau menang lawan seandainya lolos lawan Sociedad ketemu siapa? Lyon coach. Lyon. Lo kata Lyon sebagus itu nggak juga. Ligue 1. Terus habis itu MU juga rank 14 juga nggak sebagus itu. Yang agak berat tuh lawan itu Roma atau Rangers itu tuh. Fenerbahce-nya Mourinho aja tinggalan tuh 3-1. Roma itu bisa digeser loh sama si Bilbao. Itu Bilbao bukan? Bilbao ya 2-1 kan. Iya. Tapi Roma lagi tracknya juga lumayan bagus di Liga. Roma kan? lagi lumayan bagus ya. Jadi memang bagan ini menurut gue yang terberat nih di kanan. Jadi kalau dia bisa melewati semifinal mah berarti ya dia punya kapabilitas untuk menjadi juara. Kalau mainnya menurut gue lawan ketemu Lazio. Lazio. Iya Lazio mainnya bagus sih. Tapi secara quality lo tau lah kayak gimana di Serie A juga gak konsisten juga. Apalagi MU gak konsisten. Nggak, tapi maksud gue kalau dia main kayak kemarin gue minggu lalu bilang kalau dia mau bermain lebih pragmatis, nggak main yang terlalu naif kayak sebelum-sebelumnya, harusnya dia bisa bermain kayak kemarin lawan Arsenal. Kalau membiarkan lawan bermain lebih menyerang. Nggak banyak tim di dunia ini main kayak Arsenal. Karena kan kayak Spurs, let's say coach, dia kan mainnya juga nyerang juga coach. Ya exactly, ya kan? Makanya gue bilang lu sebut Spurs, Arsenal, City, Brighton, terus. Ini Spurs, Sociedad, Athletic Bilbao. Iya. Ngarep lu. Enggak, karena ini masalah duit. Gue gak ngelihat dasar sama sekali untuk MU juara Champions League. Serius. European League. Gue ngeliat dasarnya itu. Bukan soal pasti menang atau enggak. Tapi just lack of quality. Dan lack of pemain. Ya. Gaya bermainnya aja hanya karena Arsenal seri. Lu lihat 5 match sebelumnya. Ya. Kecuali Sociedad di EPL. Tapi kalau lawan tim-tim besar kan dia terbukti ada mindsetnya seperti itu kan. Lawan masalahnya gak ada tim besar di sini. Ya, tapi kan ini kalau turnamen big match itu kan 2 leg tuh biasanya pendekatannya mereka lebih mainnya hati-hati bukan kayak long run kan. Justru pada saat mereka parkir bis lu ketemu let's say Rangers lolos. Rangers parkir bis for sure. Ya kalau ini tenang. Masalah kualitas akan menentukan. Sana Bruno Fernandes akan free kick dari. Nggak, itu harapan fans. Nggak, karena kalau ini gak juara. Gue yakin gak juara. Gue berani taruh nama lu. Karena kalau dia gak juara. Gue berani taruh nama lu. Karena kalau gini coach, kalau dia gak juara, menurut lo MU musim depan bisa ngapain? Gak bisa apa-apa. Ya, iya makanya emang gak bisa apa-apa. Karena makanya emang MU gak akan kemana-mana tahun depan. Enggak, makanya gue bilang prioritasnya dia harus juara. Lu boleh prioritas, tapi antara prioritas, target dan realisasi kan berbeda. Karena kan sekarang ini tinggal 2 liga, tinggal 2 kompetisi. Liga harusnya dia udah aman nih. Ya aman, ya kan? Aman kan. Pasti nah itu aman yang gue bilang mindsetnya. Lu boleh punya mindset. Tapi kalau di lapangan nggak mendukung, bahkan pelatih lo aja nggak tahu masalahnya di mana. Iya, tapi kan gue ngeliat kemarin lawan tim-tim besar masalahnya nggak ada tim besar di sini. Iya, tapi kan kalau kompetisi kayak gini mainnya beda sama main liga coach. Justru mereka cenderung bertahan, nggak menyerang. Udah gila lu main menyerang. Semua incer result. Hasil. Iya lah kemarin buktinya City lawan Madrid mainnya sama-sama nyerang kan. Itu Champions League, different cake. Itu klub besar. Banyak alasan. Ini klub kecil semua. Kan ini mereka selevel maksudnya coach. Jadi selevel. Mereka merasa yuk kita main menyerang karena selevel semua. Enggak, itu pendapat lu. MU peringkat 14, masa Roma. Lu lihat, ini kemungkinan besar parkir bis semua. Yakin gue. Ya, mau Roma yang lolos, mau Rangers yang lolos, mau Lyon yang lolos. Akan parkir bis ketemu MU. Nah itu MU tapi harus main juga parkir bis menurut gue. Ya harus lawan ke Arsenal. Karena menurut gue kalau main dengan MU lawan Arsenal bukan MU-nya mau parkir bis. Karena Arsenal yang pegang bola. Ya, tapi bisa dan kan Arsenal ketemu siapapun pegang bola. Ya, tapi bisa kan? Kalau lawannya pegang bola. Masalahnya lawannya gak pegang bola. Ya jangan pegang bola kalau kita MU. Lu buang-buang bola aja ke depan. Karena lawan City, lawan Liverpool, lawan Arsenal. Bisa ternyata gak pegang bola. Itu adalah lu sebut 3 tim yang berani pegang bola. Dan tim-tim yang di Champions gak ada yang Europa League. European League gak ada yang pegang bola.
Gue percaya sama kalian. Tolong remehkan MU peringkat 14 karena menurut gue kalau MU nggak juara ini karena udah. Gak yakin gue nggak juara. Ya karena nggak bisa ngapa-ngapain. Emang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah berarti Amorim dipecat dong musim depan. Bisa jadi. Ya karena dia nggak akan bisa bangun skuadnya. Betul. Nggak bisa bangun skuadnya. Betul. Ya makanya menurut gue. Ada kemungkinan besar Amorim dipecat. Ya, tapi menurut gue ini bukan salah Amorim. Bukan. Karena emang skuadnya bagus. Kalau Ten Hag udah dapat skuadnya kan. Betul. Setuju. Jadi orang banyak yang bilang Amorim sebusuk itulah dia belum dapat skuadnya gitu kan. Pertaruhannya memang tahun depan. Iya, dia dapat pemainnya. Ya, tapi kalau ya itu nggak akan dapat kalau dia nggak juara. Pertanyaannya itu masalahnya. Juara pun belum tentu dapat. Kalau juara, kecuali lu jual pemain. Iya, tapi kalau juara masih mending. Dia masih punya Liga Champions coach. Ya. Sponsor juga nggak kabur. Itu yang maksud gue. Ini bukan soal halusinasi. Ini masalah hitung-hitungan duit. Karena kan kemarin lagi ada. Ini masalah harapan dari fans MU ke depannya. Ini hitung-hitungan duit. Iya betul. Harapan dari fans MU biar bisa lolos Champions League. Betul. Tapi kalau kita realistis lihat permainan di European League, gak bakal juara. MU gila lo di Europa League kalah berapa kali? Kagak. Secara rekod dia papan atas. Lu cuma butuh sekali kalah, yaitu di sistem knockout. Nah, kan, tapi 2 leg. Tenang, 2 leg guys. Gue percaya guys. Sekali seri, sekali kalah. Walaupun secara mentally lawan Sevilla, Villarreal dan juga Sociedad kalah. Tapi lu lawan Sociedad belum tentu menang. Ya. Kalau mainnya kemarin sih gue yakin Sociedad nggak akan terbuka kayak di kandang. Ya, nanti. Tapi yang jelas kemarin kan ada demo-demo tuh sebelum MU main lawan Arsenal. Pasti Sociedad lihat Arsenal main dong. Iya. Iya kan? Iya. Wah Arsenal berani juga terbuka loh. Lu main terbuka kena counter terus. Ya udah kita parkir bis aja. Ya, tapi kalau dia MU nyolong gol duluan kelar juga bisa, kan? Bisa. Ya, baru Sociedad keluar. Nah itu. Karena itu yang gue bilang kemarin kan demo. Itulah kenapa gue malas nonton European League. Karena terlalu mediocre kualitasnya semua. Enggak, anjir. Seru kali. Buat gue. Karena demo kemarin MU Mardel sampai kesana kan. Katanya udah pengen Glazer out segala macam. Gak mungkin keluar. Gak bakal keluar ini. Demo itu emang pertama kali. Ya, ini gak akan terlalu keluar. naif loh. Tapi dari situ ada summary MU ruginya makin besar. Terus juga kalau besok dia gak masuk Liga Champions akan makin parah lagi. Ya jadi udah kelar menurut gue kalau dia gak masuk Liga Champions. Apa yang mau emang kelar udah, that's it. Lo harus mulai lagi dari nol. Iya. Dengan pemain yang kayak gini. Ya tahun depan ya rank 13 lah. Enggak. In Amorim we trust. Masih ada satu tahun lagi guys. Oke, kita pindah dari MU dan Arsenal yang gak kemana-mana juga Arsenal. Tapi Arsenal masih main Liga Champions. Di Liga Champions pasti akan ketemu PSV. Udah pasti oke lah 7-1. Gak usah kita bahas. Di hari pertama itu ada Barca Benfica. Do you think Benfica punya chance coach? Enggak lah. Enggak ya kemarin. Itu juga lawan 10 orang aja masih bisa cetak gol. Gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Barcelona tetap menang. Leverkusen juga no chance menurut gue 3-0. No chance juga. Di Liga juga gak bagus. Inter juga pasti lolos. Liverpool lah. Nah ini yang seru. Cuman Liverpool PSG ini yang masih 50-50. Kemarin gue ngobrol sama Mas Aryo kan. Kalau Mas Aryo bilang memang ya Liverpool jelas secara ini mereka memang bukan diset oleh slot. Mereka ingin main seperti itu. Tapi memang PSG sangat cepat PSG megang bola. Tapi kemarin bener bukan karena slot mainnya tahan-tahan. Emang gak bisa pegang bola dan akurasi passingnya jelek. Oke. Gak bener-bener jarang sekali Liverpool pegang bola lebih dari 5 detik. Bukan karena away dia mainnya justru lebih nahan bukan. Gila sih kemarin. Tapi sama kayak match pertama lawan Southampton juga jelek. But it happens. Babak kedua bagus ya. Tapi kemarin lack of efektivitasnya emang jelek banget sih. Enggak, emang dibuat sama PSG nggak dikasih napas. Iya. Kan, di Anfield menurut lo akan gitu-gitu juga. Kan di preview gue bilang, ini PSG ini match yang gue tunggu. Iya. Kenapa? Karena gue lihat PSG intensitasnya tinggi. Iya. Dan mereka buktikan. Tapi bapuk ya. Liverpoolnya nggak ngelawan. Nggak ngelawan. Mereka kurang beruntung juga. Iya. Alisson lagi luar biasa. Dembele, man segala macam. Nah sekarang kita lihat bisa nggak 2 kali match Liverpool kayak begini? Gue bilang ini 50-50 walaupun main di Anfield. Emang Liverpool gak pernah kalah di Anfield? Pernah sih, cuma memang makanya dengan keunggulan 1 gol sih menurut gue chance-nya buat PSG sedikit lebih berat dibandingkan leg pertama kemarin. Karena mau dia lebih harus keluar itu lagi. Itu hanya di atas kertas. Karena kalau mereka kemudian dapat 1-0 extra time. Iya, tapi Liverpool udah musim ini berkali-kali juga menunjukkan even dia kebobolan duluan, dia pasti justru akan bisa comeback. Lebih bagus lagi ketika kebobolan gitu. Di EPL. Iya. Tapi di Liga Champions sapu bersih dia coach. Madrid aja dibantai di kandang Liverpool, unggul 2-0 loh Liverpool. Iya. In no time 30 menit kan fans Liverpool udah happy tiba-tiba 2-1, 2-2, 2-3. Tapi gue menantikan sih. Ini leg pertama gue kecewa banget
walaupun gue suka ngeliat mainnya PSG, tapi gue kecewa sama Liverpool. Ternyata mainnya lebih pragmatis kemarin. Tapi ya, bukan nggak bisa pegang bola, tapi bukan pragmatis. Buat gue ya, dia bisa memenangkan pertandingan kemarin luar biasa dengan reaksinya memasukkan 3 pemain termasuk Elliot dan itu juga. Itu mungkin 1 peluang 1 gol ya. Iya, mungkin itu peluang one shot, 1 gol. Habis itu ada 1 peluang lagi sih masalah yang Nunes siapa ya. Tapi jelas memang reaksinya Slot pas banget. Elliot, Nunes, atau lagi siapa kemarin ya. Itu benar-benar pas banget dan langsung ada impactnya. Nah gue gak tahu nih lawan PSG yang kedua. Kemarin PSG itu kurang striker yang Gonzalo Ramos tuh emang jelek banget sih. Ya awalnya kan dia pakai 3 sayap semua kan. Barcola, Dembele yang main Dembele kemarin. sama Kvaratskhelia. Wah kemarin efektivitasnya. Itu akan main lagi 3 itu. Ya, Barcola kemarin cetak gol. Kemarin malah Barcola sayang diganti sama si Dewi. Terus Ramos juga masuk malah kurang. Tapi 2 gelandangnya sama 2 wingernya sih PSG ngeri banget sih. Si Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joe Neves. Kemarin yang gue bilang waktu preview Mas Aryo itu, gue bilang bukan preview Mas Aryo sama lu, yang salah satu kelemahannya PSG itu menurut gue di backnya. Karena si siapa Paco sama si Marquinhos, ya gitulah Marquinhos. Yeah. Marquinhos jago, tapi menurut gue udah mulai decline dari masa prime-nya, dan dia untuk duel-duel bola atas kurang gitu kan. Dan kemarin terakhir-terakhir kan nggak ada peluang juga Liverpool. Iya, tapi begitu dia peluang kan duel bola atas kiri lengah tuh si tempatnya Paco kan kemarin. Itu harusnya Donnarumma. Iya, Donnarumma juga bapuk. Donnarumma tuh big match jarang banget gue ngeliat dia bagus. Jadi kita lihat nih apakah dia bisa step up lawan Liverpool, karena ini jadi kejutan banget kalau misalkan ternyata PSG bisa comeback. Oke, dari hari kedua Lille Dortmund. Ini mah kemarin Lille Dortmund. Tentu Dortmund kalah juga kemarin. Bapuk anjing Dortmund mah. Iya. 1-1 kan skor. Iya, Lille punya peluang di kandang sendiri. Lille cukup mengejutkan sih Lille kalau bisa. Arsenal nggak usah. Arsenal 7-1. Aston Villa juga ya harusnya lolos. Iya, sebenarnya udah 3-1 ya. Iya, harusnya mah lolos lah. Nah, ATM Real Madrid ini yang seru. Gimana? Tapi kayaknya susah ya coach kalau ngeliat ATM bisa balikin ya dalam posisi ini. 2-1 kan? 2-1. Ya 2-1, 1-0 extra time. Iya sih. Wah tapi Madrid mah beda sih. Ya Madrid sih. Dan Bellingham udah bisa main kan sekarang? Iya. Udah beda cerita. Nggak, feeling gue sih Madrid lolos. Madrid kalau di Champions League, kalau turnamen gitu gila Madrid. Iya. Tapi ya you never know. Gue harap ATM yang lolos. Lebih gampang Arsenal ketemu ATM daripada Madrid. Iya anjir. Tapi kalau realistis seharusnya Madrid yang lolos. Ya. Madrid akan ketemu Arsenal. Aston Villa akan ketemu antara PSG Liverpool, masih 50-50 sih memang. Yeah. Tapi kayaknya gue melihat dari ini Liverpool sih. Tapi gue berharap PSG karena gue suka banget mainnya PSG. Gue jauh berharap PSG. Bukan karena gue fans MU ya, karena gue melihat ada darah segar dari. Karena gue suka PSG, anak muda yang intensitas mainnya tinggi. Mainnya oke banget. Benfica Barca pasti Barca Lille lah kayak kemungkinan. Sama Munchen lawan Inter. Wah, nih seru nih, udah kelihatan sih kayaknya udah susah ini ya. Munchen Inter kita lihat nanti, kita akan preview lagi. Munchen memang. Kagak bakal. Kayak taruhan. Enggak dong, takut banget. Karena gue kalau tim gue jinx sih gue, enggak berani gue. Inter juga harus fokus di Liga 2 soalnya. Gue berani lo taruhan MU nggak juara ya European League ya sama mah, ini. Itu mah peluangnya emang kecil anjir untuk jadi juara Europa League. Inter nggak lolos lawan Munchen. Peluangnya udah kecil kedua-duanya itu mah. Kan justru kejutan itu yang diharapkan dari diharapkan oleh fansnya lebih tepat. Oke, jadi update kita dari ini, kita lihat nanti akan update bersama Mas Aryo karena Koci berangkat di hari Kamis ya. Ya, Kamis berarti gue akan temenin Mas Aryo. Jadi lu sama Haryo. Jadi minggu depan hari Kamis akan Haryo, minggu depan kita akan update dari Australia. Tapi gue akan tetap live reaction untuk member champion. Wih, dari Australia. Enggak, gue masih di sini dong. Oh, Kamis dini hari ya? Iya, Kamis dini hari. Lo flight kapan sih? Kamis malam. Oh, masih ada waktu buat tidur. Enggak, malam jam 7 sih. Iya. Ya masih ada waktu. Buat tidur lah, sampai sore bangun langsung berangkat. Ya lebih baik nggak usah banyak tidur pesawat. 8 jam gila. Ya lu masih mending. Gue pakai transit lama banget. Kita berapa jam? 4 jam, 5 jam. 3 jam, 4 jam ya. Aduh, transit lama banget dah. Ya, kita akan update ya dari hari Kamis, dari hasil Liga Champions dan juga dari update-update menuju Timnas Indonesia. Sampai ketemu semuanya, Outsider. Bye-bye. Bye.